Kajian Ramadan. Kajian ke-12. Jenis Tilawatul Quran yang kedua. Segala puji bagi Allah, pemberi pahala yang sangat besar kepada siapa saja yang mematuhinya dan mengharap pahala darinya. Sebaliknya, Ia sangat keras siksanya kepada siapa saja yang berpaling dari mengingatnya dan mendurhakainya. Allah memilih siapa saja yang dikehendaki olehnya untuk diberi karunia, dan kemudian didekatkan dengannya serta menjauhkan darinya siapa saja yang dikehendaki dengan keadilannya dengan memberikan keleluasaan kepada arah yang dikehendakinya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat bagi semesta alam dan sebagai rambu bagi orang-orang yang menempuh perjalanan. Maka barang siapa yang berpegang dengannya akan meraih keinginannya. Barang siapa melanggar batasan-batasannya dan menghilangkan hak-haknya, maka ia akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Aku memuji Allah atas anugerah kemurahan dan pemberian yang dilimpahkan olehnya kepada kita. Dan aku berterima kasih kepadanya atas nikmat-nikmat agama dan dunia. Betapa layak orang yang bersyukur itu mendapatkan tambahan darinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, yang sempurna sifat-sifatnya dan yang terjaga dari keserupaan dengan makhluk. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang dipilih oleh Allah atas manusia lainnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada beliau, keluarga beliau, serta para sahabat dan siapa yang mereka dengan berbuat baik sepanjang zaman. Pada bagian kelima, kita telah bicarakan bahwa membaca Al-Quran atau tilawatul Quran itu bagian yang terbagi menjadi dua macam. Membaca lafal-lafalnya yang telah kita bicarakan di depan, dan yang kedua adalah membaca hukumnya dengan membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti hukum-hukumnya, dalam rangka melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Jenis yang kedua ini merupakan tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Quran Surat Shad ayat 29. Oleh karena itu, Salafus Saleh membuat tingkatan dalam masalah ini, yaitu mereka mempelajari Al-Quran, membenarkannya, dan menerapkan hukum-hukumnya secara nyata dengan didasari oleh akidah yang mantap dan keyakinan yang kuat. Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami, yaitu Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selainnya, menceritakan kepada kami bahwa jika mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat, maka mereka tidak mau menambahnya sehingga mereka benar-benar mempelajarinya dengan baik, memahami kandungannya, serta mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkannya secara bersamaan. Bentuk membaca Al-Quran seperti inilah yang menjadi kunci kebahagiaan maupun kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Berkatalah ia, "Wahai Robku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Robnya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." Quran Surat Toha ayat 123-127. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pahala orang yang mengikuti petunjuknya yang telah Dia wahyukan kepada para rasulnya, dan yang paling agung adalah Al-Quran. Allah juga menjelaskan hukuman terhadap orang-orang yang berpaling dari petunjuk tersebut. Balasan bagi orang yang mengikuti petunjuk adalah tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara.
Peniadaan kesesatan dan kesengsaraan dari mereka menjamin kesempurnaan hidayah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun balasan terhadap orang-orang yang berpaling darinya dan sombong sehingga tidak mau mengamalkannya adalah kesengsaraan dan kesesatan hidup di dunia dan akhirat. Ia akan merasakan hidup celaka di dunia. Ia akan merasakan kegundahan dan kekacauan jiwa karena tidak mempunyai akidah yang benar dan amal yang soleh. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Di dalam kubur, ia merasakan kesempitan dan himpitan yang keras sehingga tulang-tulangnya menjadi remuk. Dan ketika dihimpun di akhirat nanti, ia dalam keadaan buta tidak bisa melihat. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dengan cara diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka dalam neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Mereka itu ketika di dunia buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran, dan bisu dari mengucap kebenaran. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi dari apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, serta di antara kami dan kamu ada dinding. Quran Surat Fussilat ayat 5. Maka Allah memberikan balasan di akhirat serupa dengan keberadaan mereka di dunia, dan Allah menyia-nyiakan mereka sebagaimana mereka dahulu menyia-nyiakan syariatnya. Berkatalah ia, wahai Rob, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Quran Surat Toha ayat 125-126. Sebagai pembalasan yang setimpal. Quran Surat An-Naba ayat 26. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 84. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak pada Haji Wada lalu bersabda, sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah di bumi kalian. Akan tetapi ia rela dipatuhi dalam persoalan selain itu di antara amalan-amalan yang kalian remehkan. Karena itu waspadailah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian mau berpegang kepadanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, ia mengatakan Sahihul Isnad. Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan dijelmakan menjadi seorang laki-laki. Ia kemudian didatangkan kepada seseorang yang dahulu telah membawa Al-Quran namun ia menyelisihi perintahnya. Dijelmakan untuknya seorang musuh dan berkata, wahai Robku, engkau telah pikulkan aku padanya. Namun ternyata ia adalah sejelek-jelek pemikul. Ia melanggar aturan-aturanku, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang aku tentukan, berbuat durhaka padaku, tidak mau mematuhiku, dan seterusnya. Ia masih terus menyampaikan alasan sampai kemudian dikatakan kepadanya, sudah cukup. Ia kemudian dibawa dan tidak dilepas sehingga ia didesak menuju lubang neraka. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Quran itu merupakan bukti yang menguntungkanmu dan sekaligus bisa juga yang memberatkanmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran itu adalah perantara yang bisa membantu. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menggiringnya menuju surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan menggiring menuju neraka. Sungguh kasihan orang mempunyai musuh Al-Quran.
Bagaimana engkau bisa berharap syafaat dari orang yang menjadikanmu sebagai musuhmu? Sungguh celaka orang yang penolongnya adalah para musuhnya sendiri pada hari ketika komoditi memberikan laba, yaitu hari akhirat. Saudara sekalian, ini adalah kitab Allah yang dibacakan dan didengar di tengah-tengah kalian, yaitu Al-Quran. Kalau saja ia diturunkan kepada gunung, maka akan engkau lihat bahwa gunung itu ketakutan dan terpecah. Namun demikian, masih juga tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang berlinang, tidak ada hati yang takut, dan tidak ada pelaksanaan kandungan Al-Quran sehingga ia bisa diharap menjadi syafaat. Hati telah kosong dari ketakwaan, dan kegelapan dosa terus menumpuk sehingga ia tidak lagi bisa melihat dan mendengar. Betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan kepada kita, namun kita hanya merasakan hati kita seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Berapa kali Ramadan mendatangi kita, namun keberadaan kita masih saja seperti orang-orang yang sengsara. Kenapa kita tidak segera mengikuti orang yang jika mendengar seruan Allah langsung menyambutnya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya maka hati mereka menjadi gemetar? Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dan mereka mengenal hak Allah dan memilih jalan yang benar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seyogianya pembaca Al-Quran itu dikenal dengan sholat malamnya ketika orang lain tidur lelap, dikenal dengan siangnya dengan berpuasa ketika orang lain tidak puasa, dikenal dengan tangisnya ketika orang lain tertawa, dikenal dengan sifat waroknya, yaitu menjauhkan diri dari segala hal yang syubhat, kotor dan haram, ketika orang lain tak begitu peduli akan hal itu, dikenal dengan diamnya ketika orang lain mengumbar pembicaraan, dikenal dengan kehusyuannya ketika orang lain bersifat angkuh, dan dikenal dengan kesedihannya ketika orang lain riang gembira. Wahai jiwa, sungguh beruntung orang yang solih. Dengan ketakwaan mereka, mereka melihat kebenaran, sedangkan hati ini buta. Aduhai indahnya mereka, ketika malam telah menyelimuti, cahaya mereka melebihi cahaya bintang. Mereka melantunkan senandung zikir di tengah malam. Hidup mereka begitu indah dengan senandung itu. Hati mereka sepenuhnya untuk berzikir. Air mata mereka seperti permata yang tersusun rapi. Waktu sahur mereka telah terbit dengan cahaya mereka. Jubah pengampunan adalah sebaik-baik pakaian. Mereka menjaga puasa dari berbuat kesia-siaan. Di siang hari mereka khusyuk dengan lantunan zikir. Celaka engkau wahai jiwa, kenapa engkau tidak segera bangkit untuk memperoleh kemanfaatan? Sebelum telapak kakiku tak mampu melangkah, waktu terus berlalu secara perlahan dan berhembus, maka raih dan manfaatkan kesempatan yang tersisa. Saudaraku sekalian, peliharalah Al-Quran sebelum hilang kesempatan dan jagalah pula aturan-aturannya dari tindak pengabdian dan pendurhakaan. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu kelak akan menjadi bukti yang bisa menguntungkan atau memberatkan kalian di hadapan Raja yang Maha Membalas. Bukan termasuk perbuatan mensyukuri nikmat Allah atas diturunkannya Al-Quran jika kita letakkan Al-Quran itu di belakang kita dan kita abaikan begitu saja. Bukan bagian dari mengagungkan kesucian hukum-hukum Allah jika kita jadikan hukum-hukum Al-Quran itu sebagai bahan cemoohan. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Berkatalah Rasul, ya Robku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Robmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surat Al-Furqan ayat 27-31. Ya Allah, berikan anugerah kepada kami agar bisa membaca kitab-Mu dengan sebenar-benarnya. Dan jadikan kami termasuk orang yang meraih keberuntungan dan kebahagiaan melalui Al-Quran.
Ya Allah, berikan anugerah agar aku bisa menjaga lafal dan maknanya, menjaga batasan-batasannya, dan memelihara kesuciannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang muhkam maupun yang mutasyabbih, dengan selalu membenarkan segala yang diberitakan oleh Al-Quran dan mengamalkan hukum-hukumnya. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai sebaik-baik pemberi rahmat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan sahabat seluruhnya.